Wabarakatuh. Terima kasih Kakak Una. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Una. Selamat datang sahabat BB di acara rangkaian program yang diselenggarakan oleh Bengkel Bunda dalam rangka menyambut Ramadan. Ini mohon maaf kalau backgroundnya agak sedikit berisik. Ini adalah merupakan rangkaian program kedua setelah menyusun menu sehat Ramadan. Nah, di momen rangkaian program kedua ini yaitu live cooking, sebetulnya tujuannya adalah mengajak peserta atau sahabat BB untuk langsung praktek masak gitu, langsung dipandu oleh Mbak Feby karena sebagai ibu-ibu yang terbiasa tuh apakah melihat video di YouTube atau melihat demo masak, ngelihat dengan praktek kan biasanya suka ada perbedaan-perbedaan. Lalu kalau misalnya saya membayangkan, kalau misalnya masak praktek langsung ditemanin oleh sang ahli itu kayaknya lebih enak tuh pengalaman. Itu sih sebetulnya, tetapi ternyata memang mungkin waktunya yang banyak berhalangan karena menjemput buah hati ya, ataupun juga belum terbiasa karena lebih suka menyimak daripada praktek masak bareng gitu. Nah, di acara ini juga Bengkel Bunda berkolaborasi dengan Sentosa Family, yaitu foundernya adalah Kak Una yang merupakan uh, tim ibu pembaharu bersama keluarga bergerak dalam digital literasi untuk keluarga dan juga disponsori oleh Ibu Profesional Asia. Oke, Mbak Una, terima kasih. Silakan Mbak Febi, kita mulai acaranya. Baik teh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Dah pada makan siang belum ini? Sudah, Mbak. Alhamdulillah Sudah ya. sudah, Pak. Alhamdulillah ya, ini berhubung waktunya juga udah jam 1 lebih. Langsung kita mulai aja ya teman-teman. Tadi untuk share screen-nya dari Kak Una apa saya? Dari Kak Una ya? Oh, share screen yang file tadi ya. Cawan musi itu adalah, teman-teman udah pada tahu nggak cawan musi atau udah pernah bikin? Saya tahu, tapi saya belum pernah bikin. Yang lainnya selain Median Baru dari tahu teman-teman? Mbak, baru tahu. Baru tahu ya. Iya. Cawan musi ini adalah salah satu makanan khas Jepang dan biasanya ini dijadikan sebagai makanan pembuka. Cawan musi, cawan itu kan kalau bahasa Jepang itu artinya mangkuk. Kalau di Jepang bilang mangkuk nggak boleh ya, karena itu nggak, artinya konotasinya negatif. Jadi musi itu kukus. Jadi cawan musi itu adalah sesuatu yang dikukus menggunakan mangkuk seperti itu sebenarnya. Nah, cawan musi ini biasanya kondimennya bahan di dalamnya itu terdiri dari, ada yang pakai apa namanya, ayam, udang, kemudian apa, pakai, ada yang pakai wortel, terus kemudian jamur shiitake atau jamur shimeji bisa, kemudian apa namanya, kamakubo itu yang kayak kue ikan itu loh. Kalau di Naruto yang ada lingkaran-lingkaran kayak gitu, biasanya yang di ramen itu. Kemudian yang daun mitsuba ini mirip daun seledri, itu perslinya Jepang, khas Jepang. Kalau kita bisa diganti dengan seledri. Terus kemudian itu dikukus, dimasukkan ke dalam adonan telur yang dicampur dengan dashi. Dashi ini artinya kaldu. Kalau di Jepang itu kan kaldu yang biasa digunakan itu kan dari bonito, kemudian dari kumbo, dari ikan seperti itu. Jadi aromanya
ya gurih umami itu dari campuran dasi tadi, kemudian teksturnya itu lembut karena dikukus telur yang dikukus dengan air, kemudian dikukusnya ini dengan api yang sangat kecil, jadi bisa lembut dan nggak lama-lama ngukusnya, karena kalau lama-lama bisa overcook seperti itu. Mungkin biar lebih jelasnya langsung praktek aja ya teman-teman ya. Ini ada yang mau ikutan? Mau ikutan masak bareng? Kalau tadi sih menyampaikan nggak ada ya Mbak, yang satu di kantor, yang satu pengen melihat aja dulu. Ya oke. Saya Ini pengen ikutan hanya karena lagi mudik, kalau di dapur sinyalnya jelek. iya, nggak apa-apa. Adik jangan berisik. Ini kita dari saya buat yang ngasih contohnya satu porsi aja ya teman-teman. Adik jangan ya di sebelah sini, di sebelah sini. Ya nggak boleh di depan situ. Nggak halang-halangin temennya mama. Nggak boleh di depan situ halang-halang. Kita pecahkan dulu telurnya. Mohon maaf ya teman-teman, iklannya nih nggak mau berhenti nih. Ini kita pecahkan dulu ya, saya ngasih ininya 1 butir telur. Teman-teman kalau yang perfect bisa pakai timbangan. Jadi nanti nambahinnya air ini 1:3. Jadi telurnya 1, airnya 3 bagian gitu ya. Kalau enggak itu ya ini aja. Nggak perlu pakai timbangan. Biasanya kalau saya pakai 1 butir telur pakai 100 ml. Mana siapa? Biasanya kan 120, 100 apa? Ini siapa? Itu temennya mama. Kemudian kita kocoknya ini, Temennya mama kok pakai foto ini? iya, ngocoknya ini pelan ya teman-teman, karena ini nggak boleh kalau terlalu keras atau terlalu pluk-pluk kayak kita dadar telur, nggak. Nanti udaranya masuk dan ininya berbusa. Jadi pelan-pelan aja. Kelihatan nggak ya? Jadi Kelihatan Mbak. mecahinnya pelan-pelan aja ngaduknya. Sebenarnya cawan musi ini mudah banget ya bikinnya. Cuma ini susah-susah gampang. Ini biasanya di proses ini pertama pengadukan, yang kedua ngukusnya. Biasanya seperti itu. Yang membuat hasilnya nggak lembut. Karena saya juga berulang kali itu gagal. Karena yang pertama karena ngocoknya terlalu ini, ke yang kedua karena ngukusnya terlalu besar apinya. Ini jadi ini pakai 100 ml ya teman-teman. Pakai fotonya kita. Itu foto background bukan dari mama, Ya siapa? dari penyelenggaranya. Penyelenggara itu apa? Penyelenggara itu yang mengadakan. Hmm. Ini ya teman-teman, ini 100. Jangan, Ini makanya. Oh, aku minum. nggak boleh diminum. Wow. Kamu ambil sendiri. Aku mau lihat ini kayak apa? Adik, ini mama Mau sedang lihat isi ini acara. apa? Nanti. Kayak apa? Ini nanti masukkan dasinya ya teman-teman. Pakai 100 gram. Kemudian dasinya ini kalau 100 gram mungkin bisa dikira-kira ya, karena biasanya kan beda merek, beda rasa ya. Kalau ini cukup setengah, 1/4 sendok teh sudah cukup. Karena kan cuma 100 ya. Kemudian setelah itu kita masukkan sedikit garam dan gula. Garam dan gula ini untuk mengganti mirin. Mirin kan alkohol ya, kita nggak pakai, secukupnya aja, sejumput. Kemudian gulanya juga sejumput aja. Kemudian kita pakai soyu. Soyunya ini setengah sendok.
Bentar ya teman-teman, saya ambil air lagi. Soyu. Tadi sudah disampaikan ya, 100 ml air. Kemudian yang harus diperhatikan itu adalah cara mengaduk telur. Jangan sampai cara pengadukannya seperti kalau kita mau membuat telur dadar. Lalu mirin. Nah, ini dia mirin inilah ya Jadi ambil kita ada terus yang membuat jangan kesini. kadang sulit pada saat Itu apa kan ini mencari sushi yang halal ya. Gitu. Kemudian soyu tadi setengah sendok teh. Mirin bisa di eh, chef muda. Mirin bisa diganti oleh kombinasi gula dan garam ya, sesuai dengan selera. Jadi penasaran ya, saya berpikir kalau mirin itu merupakan sejenis angciu ya kalau di Indonesia ya, rice wine. Saya berpikir demikian. Ternyata beda kalau misalnya itu bisa diganti oleh gula dan garam. Silakan Mbak Feby dilanjut. Mbak Feby ini di mute. Masih di mute ya Mbak. Ya teman-teman, aduh. Terus kemudian udah ya tadi udah kita kasih garam, kasih gula, kemudian soyu, kita kocok dulu. Nah, setelah itu kita masukkan ke sini. Sebenarnya kita saring gini nggak apa-apa teman-teman. Ini yang sebelah sana. Ya sih. Oke. Itu dimatiin dulu. Monyet. Ada monyet-monyet sama ada kucing dan kucing. Tadi gemoy banget kucingnya. Oh, kucingnya gendut. Jadi melatihan kucing. Maksudnya melatihan cawan musi loh. Kalau kalau bicara monyet, saya punya pengalaman tinggal dulu di rumah lama, dikejar-kejar monyet. Maaf ya teman-teman. Lanjut. Ya, ini kita apa namanya? Saring Kita ya. saring ya teman-teman karena ini yang biasanya membuat amis itu kalau telur kan kayak ada lendir gitu ya. Nah, ini harus kita buang dulu. Buangnya kalau ini biasanya pakai ini. Biar hasilnya juga nanti halus. Nah, kayak gini. Apa namanya? Ininya yang bikin kayak buat cake juga kan biasanya kalau kulenya cake-nya jadi amis, biasanya ininya buat dihilangin biar nggak terlalu amis cake-nya. Kemudian ini kita sisihkan dulu ya. Sekarang kita siapkan kondimennya. Saya pakai ayam jamur shiitake. Ini ayamnya. Ayamnya ini kan kadang bikin amis juga. Nah, kalau misalnya nggak ditos bentar di pan yang panas, kita bisa siram pakai air mendidih. Disiram pakai air mendidih, selain biar nggak amis juga menghilangkan lemak-lemaknya. Karena saya pakai daging paha ya, daging ayam bagian paha, jadi agak amis. Nah, nanti ini langsung masukin ke ini teman-teman, ke wadahnya sini. Bentar ini basah. Masuk aja ditata, dimasukkan sini. Kemudian kita
pakai jamur shiitake, ininya keras jadi nggak usah dipakai, batangnya kita buang aja. Bisa kita langsung kita potong jadi 2 jadi 3 kayak gini, seperti ini. Atau kalau misalnya teman-teman pengen tampilannya biar lebih menarik, bisa kita hias kayak gini ya. Motongnya. Itu jamur shiitake yang kering ya, Mbak, atau yang masih basah? Ini ya, ini yang masih basah. Oh, Yang jadi masih lebih basah. mudah ya. Bisa langsung potong-potong ya. Kalau kering Ya. harus apa? Hmm, Direndam dulu. iya, jadi kayak gini. Oke. Baik. Ya. Kalau misalnya mau dibuat bunga-bunga, Cantik ya. kayaknya nanti dikasih jamur ini sudah penuh punya aku. Karena ininya kecilan. Tadi seharusnya pakai yang besar karena di. Jadi Nah, kalau satu cawan musi itu 1 telur aja ya, Mbak ya? iya, kalau misalnya bikin telurnya 3 itu bisa jadi 4 sih teh. Kalau Mhm. tapi ya tergantung wadahnya juga. Mhm. Karena kalau kita makan itu kan 1 porsi kan 1 telur. Nah, ini bisa pakai yang apa ya namanya? Yang buat bentuk wortel itu, atau kalau nggak punya ya kita potong aja. Terserah sesuai selera teman-teman motongnya seperti apa. Ini sebenarnya cuman buat manis saja ya warnanya biar lebih, karena saya kan nggak punya kamakubu yang warnanya agak cerah itu ada pink-pinknya, jadi kita ganti pakai wortel aja. Malah lebih sehat ya, Mbak? Kelihatan enggak seperti ini? Ya, kelihatan. Ya, gini ya. Ini bentuknya. Udah. Nah, ininya tadi dari tak masukin. Nggak usah. Kita kocok ulang ya karena kan telurnya ke bawah. Ini sebenarnya kalau kita buat cawan musi itu ada soyunya, kecap asinnya itu ada yang khusus. Cuma saya juga nggak punya. Yang biasanya kalau di resto soyunya beda ya. Bukan soyu yang biasa, apa namanya? Apa ya, lupa saya namanya. Nah, ini kita tuang ya teman-teman. Kayak gini dalamnya. Kita masukin aja. Terus kita tuh. Wortelnya kalau ini kan pada tenggelam ya, karena kebanyakan telurnya ke wadahnya. Bisa kita tambahin, atau nanti setelah ngukus setengah mateng kita taruh di atasnya biar cantik ya. Kalau ini kan kalau masih cair kayak gini kita masukin tetap nggak kelihatan kondimennya. Kalau kecuali jamur ya, kalau jamur kan ringan jadi mengambang dia. Bisa kita masukkan pas udah setengah matang. Nanti kita kukus aja di sampingnya. Kemudian ininya, kalau daun witsubanya, kalau yang ada tangkainya atau seledri yang kecil, kalau kita nggak punya, kalau di Indonesia susah ya nyarinya. Kita ikat begini, masukin. Dame, Joko, dame dayo. Ini gini ya. Gimana?
Ini kelihatan nggak? Jadi dibuat lingkaran simpul. Ya, kita masukkan ke dalam sini, terus kemudian kita wrap ya, pakai plastik wrap atau aluminium foil biar panasnya itu nggak panas banget ininya, biar tetap stabil panasnya, mengurangi panasnya jadi nggak cepet overcook. Langsung kita kukus. Sebentar, saya mau ngukusnya di dapur berhubung kompornya nggak bisa, saya ke dapur dulu ya, bentar. Mbak Feby mute. Tinggal kita wrap ya, pakai aluminium foil atau plastik wrap bisa. Bisa kita tusuk-tusuk kalau plastik wrap, kalau ini enggak juga nggak apa-apa sih. Saya biasanya enggak kalau pakai aluminium foil. Seperti ini ya, nanti tinggal dikukus. Dikukus, kita bareng api, apinya boleh besar dulu pas, karena airnya belum mendidih ya kalau bareng air. Tapi nanti kalau udah ada asapnya atau udah keluar bunyinya, apinya kita kecilkan, terus masaknya 7 menit. 7 menit aja. Nanti saya kukus dulu. Wow, hanya 7 menit. Ini nanti harus praktek terus ya, sahabat. Biar nanti bisa bikin cawamusi untuk sahur. Silakan Teh Nuri. 7 menit. Berarti pada saat kita menyiapkan bahan-bahan tadi, ngocok telur, jangan sampai berbusa, mengiris-ngiris atau membuat hiasan dari shiitake dan wortel, itu bisa sambil dandangnya udah di atas kompor ya, sampai airnya mendidih dan siap untuk steaming, mengukus ya. Dari tadi mau bicara mengukus apa ya, kok steaming. Padahal bukan so Inggris-Inggrisan, saya lagi ada di Pelabuhan Ratu, saya mau ngomong Sunda. Yang keluar bahasa Inggris. Wah, udah selesai. Jadi teman-teman ngukusnya itu kalau kita bareng air dimasukkan terus kita kukus, dibesarin dulu nggak apa-apa. Tapi nanti kalau airnya udah bunyi atau udah keluar asapnya, kukusannya itu langsung kecilin apinya. Pakai api paling kecil banget, kecil aja. Nanti kalau kebesaran biasanya pecah, nggak bisa lembut. Ya, itu yang saya pernah coba tuh, Mbak Feby, jadinya pecah. Iya, ini yang udah jadi ya, kayak gini. Beneran ya, kayak tahu sutra tapi nggak kaku ya. Iya, ini lembut. Jadi kayak gini. Mbak Feby, saya mau tanya ya. Tadi pada saat Mbak Feby sampaikan ada kendaraan kenceng banget, saya nggak dengar. Kan untuk biar tidak bau amis dari si telurnya itu disaring ya. Tadi. Ya si sari itu selain apa kan ada ininya kan ada mesti ada lendirnya ya biar halus. Nah, itu. Selain halus biar halus, maksudnya nanti jadinya halus. Kalau lendirnya kan mesti nanti kayak putih-putih itu. Selain itu juga untuk menghilangi bau amis. Nah, itu si lendir itu yang bikin bau amis ya, Mbak? Kalau bikin cake biasanya kalau nggak kita buang, cake-nya kadang ada pernah kan kita makan cake ada bau amis-amis gitu. Ada telurnya kerasa, nah biasanya dari si lendir telurnya Dari ini. si lendir Biasanya itu, kalau baru tahu saya. beberapa Ya, kali nyoba bikin cake. Kalau misalnya mungkin cake-nya pakai
bahan-bahan kayak misalnya ada vanila atau apa mungkin nggak terlalu nggak terlalu Yes. kelihatan. Tapi kalau kita ini mesti ada rasa Oh, amisnya. Nah, kemudian tips yang kedua, ayam kan kita pakainya ayam mentah ya. mm-mm. Itu kita siram pakai air panas, bukan direbus ya. Kita siram pakai air panas. Kemudian nanti kan misah itu lemak-lemaknya. Nah, Mm-mm. atau kita tos bentar di pan yang panas, nanti kan lemaknya juga hilang. Itu untuk mengurangi juga rasa amisnya. Kalau cawan musi itu emang tantangannya itu di situ. Bau amis sama tekstur. Jadi pengukusan. Ya cuman itu sih. Mudah, kalau bahannya sih mudah ya, kita bisa bikin pakai apa aja. Cuma itu yang Oke, apa yang harus titik diperhatikan. kritisnya ini di situ. Iya, Mbak, Biasanya. kalau si Iya. daging ayam itu, soalnya saya makan cawan musi nggak pernah ada ayamnya. Biasanya pakai udang ya, Teh ya. Nggak tahu, mungkin udah di ini kali ya. Oh, udah Udah dicampur. mungkin ya. Nah, tadi Mbak Feby kan pakai ayam ya. Itu ayam itu kalau bisa tanpa kulit ya, Mbak ya? Iya, tanpa kulit bisa, tanpa kulit. Tapi kadang saya juga pakai kulit. Cuma emang ngukusnya lama ya, motongnya jangan besar-besar, kecil-kecil. Nanti kok matang, karena ngukusnya nggak lama. Gitu. Mm-mm. Biasanya Oke. yang paling, kalau udang itu kan cepat matang ya, paling 7 menit. Kan mesti udang udah matang kalau seafood. Tapi kalau ayam kan beda lagi, kalau ayam kan lebih lama. Ya. Kalau ini pakai udang yang udah dikupas, Mm-mm. atau pakai jamur, pakai tahu. Tapi kalau Oke. tahu di sini jarang sih. Yang sering itu biji kacang ginkgo biloba itu. Oh Kacang iya. itu, kemudian pakai kamakubo yang fish cake-nya Jepang yang Mm-mm. bulat-bulat kayak di Ya, ramen itu. spiral ya. Itu Oke. ada yang bulat, ada yang bentuknya kayak setengah lingkaran. Mm-mm. Kemudian pakai jamur shimeji atau jamur shiitake. Saya punyanya kemudian shiitake yang seperti ini. Ya. Mungkin kalau di Indonesia jamur merang mungkin bisa ya. Bisa dicoba teman-teman. Oh iya betul, jamur Kalau di merang. Indonesia kan susah ya cari jamur ini ya. Mm-mm. Kecuali di kota besar ya. Dan Biasanya ini ini kan jamur bukan produknya, bukan tanamannya Indonesia. ya, jamur shiitake ini kalau kita kebanyakan makan eh, sepertinya kayak bau petai ya, Mbak. Ya, Bau petai, ya. bau petai. Ya. Oke, Ya. berarti tadi tipsnya itu adalah pengadukan telur, kemudian disaring. Nah, kalau mau pakai udang, pastikan udangnya dikupas dulu. Dan udang ataupun ayam disimpan di paling bawah ya, Mbak Feby. Kemudian Ya. sisi kakeknya gitu ya. Dan kalau mau menggunakan ayam, berarti harus diiris-iris tipis gitu ya ayamnya. Karena kan kita hanya kukus hanya 7 menit aja. Enggak tipis juga nggak apa-apa, paling sekitar 2 cm ya. 2 cm. 2 cm. Pokoknya untuk memastikan 7 Ya, menit mateng bisa. gitu aja. Ya, ya. Mateng gitu Oke. aja. Nanti Mungkin feeling ilfeel ya mau ngelihatnya juga. Geli kalau Iya. misalnya masih belum. Kalau misalnya teman-teman mau perfect banget hasilnya ya, pokoknya perbandingan telur dan air itu 1:3. Kalau misalnya telurnya berat 50, berarti airnya 150, kayak gitu. Oke, saya catat 1:3 ya. Ya, Oke, di pokoknya sini. soalnya kan telurnya kan beda-beda ya. Kadang kan ada yang kecil, ada yang besar kalau telur. Tuh. Jadi perbandingannya itu 1:3. Jadi telurnya ditimbang. Kalau saya kira-kira sih, karena saya makan sendiri. Oke, telur yang ditimbang yang sudah disaring dong pastinya ya. Ya. Jadi kan kalau kita masukkan ke sini misalnya kita timbangkan telurnya berapa. Misalnya beratnya 50, ya udah tinggal nambahin airnya berarti 150. Airnya ya tadi bumbunya cuman kaldu dasi, kemudian garam sedikit aja. Garamnya ini bukan untuk bukan untuk membuat asin ya, bukan, cuman untuk kayak mengeluarkan rasa gitu loh. Apapun kalau nggak pakai garam kan mesti anyep ya. Walaupun buat cake atau cookies kalau kita nggak kasih garam sedikit pun mesti rasanya beda. Tapi kalau ada garamnya sedikit itu kayak semua rasanya itu jadi keluar gitu loh. Jadi itu karena kan nanti aslinya juga udah pakai soyu ya. Di sini kan kalau itu ditambahin mirin,
Karena kita nggak boleh ya konsumsi mirin, kita ganti dengan gula pasir. Gula pasirnya sejumput aja. Yes, pokoknya Oke. sejumput aja, cuman biar balance gitu rasanya. Cuman Oke, itu aja ini sih. ada pertanyaan ini dari Teh Reni. Mbak, maaf belum bisa buat, tapi boleh nanya ya. Tentu boleh. Ya. Beli kaldu dashi di Indonesia di toko apa ya? Terus ayamnya tadi kan besar-besar. Kalau pakai ayam cincang gitu gimana? Silahkan Mbak Feby. Iya. Sebenarnya terserah teman-teman ya, selera ya. Kalau di sini itu kan ayamnya itu kayak ya gimana, kayak buat hiasan emang kayak gitu motongnya, nggak dicincang ya emang kayak gitu. Sebenarnya kan kalau cawan musi itu, kalau saya lihat di resep-resepnya cookpad-nya orang Jepang itu kan ada ayamnya itu menonjol gitu, keluar sedikit, kadang juga udangnya atau keluar sedikit, jadi kayak bikin apa ya, kayak buat biar menggugah selera kali ya maksudnya. Atau kadang cuman nggak ada apa-apanya, atasnya cuman daun mijuba aja, tapi kondimennya di dasar aja. Mm-mm. Kalau dicincang, terserah teman-teman sih. Kalau dicincang nanti teksturnya bisa nyampur nggak ke telur. Mungkin kalau ini kan, karena di bawah kan, jadi ininya pudingnya ini kan misah ya. Ini udah saya wok. Jadi kayak gini loh, lembut. Misah kan. Kalau misalnya ayamnya dicincang, nanti tekstur pudingnya bisa nggak misah, jigli-jigli kayak gitu. Kayak gitu. Kalau misalnya utuh kan jadinya kayak gini, ini ayamnya. Ini ayamnya kayak gini. Jadi emang satu suap. Kayaknya Ayam. Mbak Reni kayaknya memang ini ya, apa namanya? Untuk bisa dipotong dadu ya, gitu. Ya. Nah, Mungkin kalau daging paha atas itu mungkin bisa jadi 10 apa 12 potong gitu kali ya. Kecil-kecil ya. Paha atas loh ya, daging paha atas. Paha lebih potong lah 12, mungkin 20-an bisa kali ya potongannya. Kalau daging paha aja mungkin ya sekitar 12 mungkin daging paha. 12 potong Oke. atau 15 potong. Jadi nggak besar banget ya. Ini saya pakai sendok teh ya, teman-teman. Bukan sendok makan. Jadi segini itu sendok teh. Jadi ini. Iya. Jadi nggak besar banget ya. Ini matang kok. Betul, Nggak betul. besar banget. Seperti itu ya. Kan tadi juga udah disiram pakai air panas tadi buat hilangin lemaknya sama ininya. Apa Bau namanya? amis. Amisnya. Ya. Oke, tadi Teh Reni juga bertanya tentang di mana beli dashi di Indonesia. Itu saya Beli udah dasi. sharing tuh di langsung ke Topet dong. Ternyata banyak loh dashi halal gitu. Iya. Mungkin di online shop ya, teman-teman. Saya kebetulan sebelum ke Jepang saya belum pernah membuat cawan musi, dan jadi saya kurang tahu juga kalau di Indonesia. Tapi kelihatannya kalau di Indonesia sekarang cari bahan makanan atau bumbu-bumbu di all shop itu udah banyak ya. Terus kalau masakan luar ya nggak seperti 5 tahun yang lalu, kayaknya susah. Kalau 5 tahun yang lalu saya nyari-nyari agak susah. Kalau sekarang mungkin udah banyak ya, teman-teman. Ya. Sebentar saya lihat dulu karena udah 7 menit lebih. Oke, sebentar ya Mbak Deti. Teman-teman nanti bisa dicek. Sengaja saya tadi lihat itu di Tokopedia ada ya dasinya itu udah ada variasinya, termasuk itu aku cek dasi halal. Setelah Mbak Feby datang, nanti giliran Mbak Deti. Oke, silakan Mbak Mesha. Terima kasih. Silakan Iya. Mbak Feby. Ya, teman-teman, ini belum matang tapi udah kebayang ya, itu apinya kecil. Dan yang matang pun juga udah ada, tadi udah saya tunjukin teksturnya seperti itu. Jadi kayak puding custard sama. Puding custard pun kan juga kayak gitu bikinnya. Sama, cuman bawahnya dikasih karamel.
Oke, aku kok Iya jadi bener ya bilangnya custard ya? Apa gimana? ya, aku sebelum masuk ke Mbak Deti tadi, aku kepikiran, saya kan suka biasa memodifikasi. Loh, kayaknya ini seru juga ya kalau buat dewasa dikasih dikasih apa? Powdernya itu chicken stock apa kaldunya itu kaldu tom yum ya. Wah, pedes-pedes gitu loh. Atau kalau Iya, orang tua di Indonesia pakai bon cabe. iya. Iya karena kalau kita cocok ya pedes. Kalau orang Jepang itu soalnya kan Ah, emang nggak mau pedes sama sekali ya. iya, Jadi iya, itu walaupun mungkin kita bilang nggak pedes tuh orang Jepang bisa pedes itu. oke. Nah, Jadi sekarang makanya ada Mm-mm. Mohon maaf ya Mbak Feby. makanya ini ya makanya ini kalau buat lidah kita agak kurang cocok karena emang kita sukanya yang gurih, pedes, ada pedesnya ya kan. Dan ini nggak pedes sama sekali. Jadi ya cuman kalau mengurangi bau amis ya cuman tips-tips yang tadi itu. Kalau biasanya nanti makannya kalau saya nggak bisa makan kayak ini langsung pakai chili oil kayak gitu. Pakai chili powder Kurang atau bon cabe ya. ya mungkin kurang apa namanya. Oke, Mbak Feby, Mbak Deti silakan. Mau bertanya sudah raise hand. Silakan Mbak Deti. Kita masih ada waktu 9 menit lagi. Oke, terima kasih Teh Dian untuk kesempatannya. Eh, Mbak, kalau untuk ayamnya itu satu paha paha utuh, ataukah misalkan kan kalau satu paha utuh itu kalau saya suka bikin apa tuh ya, semodel ayam goreng tepung itu biasanya suka tebal ya. Biasanya itu saya suka iris jadi beberapa slice kalau paha itu gitu kalau untuk ayam tepung. Terus kalau misalkan untuk ini kan masaknya itu sebentar. Kalau misalkan potongannya tebal itu apa mungkin mateng gitu ya? Saya jadi ini Iya. apa enggak lebih baik bisa boleh enggak kalau misalkan kita iris dibikin slice-slice tipis gitu terus dimasukin ke situ. Itu satu pertanyaannya. Kemudian untuk apa wortel juga. Wortel itu anak saya itu tidak terlalu suka kalau wortelnya masih keras. Apalagi ini kan baru dikukus 7 menit, biasanya kan belum terlalu empuk. Mateng. Nah, Ya. kalau misalkan wortelnya wortel kukus yang dimasukin ke situ, itu bisa enggak? Terus apakah bisa ditambahin sayuran lain misalkan seperti nambahin buncis potong atau kacang polong gitu seperti itu gimana Mbak? Itu Gini. aja mungkin. Ya. Ini langsung ya Teh Dian. Ya, terima kasih ya Mbak Deti tadi pertanyaannya. Iya, emang kalau pakai paha, jadi saya memperkirakan kalau ini kan kalau misalnya matang itu sekitar berapa ya ini? Setengahnya sendok teh ya ini kalau matangnya. Kalau paha tadi kalau misalnya kita pakai daging paha, mungkin bisa kita potong pahanya itu menjadi 15 atau 20 potong. Jadi potongannya kecil-kecil, tapi bukan dicincang gitu. Karena kalau dicincang mesti nanti kan ada yang ringan terus bisa naik ke atas, jadi teksturnya pudingnya hasilnya nggak mulus gitu loh dari atas. Karena kan ada potongan cincangnya kan jadi kayak ayam kukus gitu loh. Bukan cawan musi lagi. Ya kan kalau ini kan mesti ada yang kecil, ada yang besar kan kalau daging kukus kan mesti naik ke atas. Karena kan ini cair. Nah, kalau terlalu kecil nanti bisa atau terlalu tipis bisa naik ke atas jadinya hasil atasnya karena hasil atasnya nggak mulus. Harusnya hasil atasnya kan tetap seperti ini warnanya dan apa namanya dan teksturnya halus seperti itu. Jadi dipotong-potong kecil. Kemudian biar hasilnya pudingnya itu jernih gitu loh. Clear gitu loh. Hasil pudingnya itu enggak gimana ya? Enggak ya pokoknya enggak kecampur yang lainnya. Jadi cuman ada hiasannya di situ itu cuman yang kelihatan ya kondimennya aja. Jadi samping-sampingnya itu hasilnya bersih sih seperti itu. Itu yang perfect ya. Saya buat pun juga belum seperfect kalau yang dijual di resto. Kemudian yang kedua wortel. Emang kalau di Jepang wortelnya sama di Indonesia jenisnya beda. Di Jepang itu kita salad itu wortel tuh nggak perlu dikukus atau ya udah kita potong kecil-kecil langsung kita makan paling kasih garam itu udah lembut. Jadi memang beda. Mungkin kalau di Indonesia sama kayak yang wortel untuk jus. Ya.
Kalau misalnya kita pakai di Indonesia mungkin bisa kita kukus atau kita blender dulu. Masukkan air mendidih, kita blender jadi kan udah agak matang ya, dan atau mungkin motongnya kecil. Ini pun juga motongnya tipis ya, sekitar 4 mili mungkin. Seperti itu. Tapi memang tekstur wortelnya di sini beda sama yang di Indonesia. Kemudian kalau dicampurkan dengan buncis dan apa gitu, bisa apa enggak gitu. Itu tergantung dari selera teman-teman ya. Cuma kalau di Jepang yang kebiasaan dicampurkan itu adalah cuma udang, ikan, sama kubo, kemudian jamur shimeji. Jamur shimeji dan daun mitsuba itu biasanya untuk memberikan aroma. Jadi selain kaldu ini kan selain dari dasinya kaldunya itu dikasih jamur shimeji itu dan daun mitsuba ini memberikan aroma umaminya itu loh. Selain dari ikan juga selain dari kaldu dasi juga dari jamur. Tapi juga kalau misalnya teman-teman mau menambahkan misalnya sayur apa gitu, itu selera teman-teman, mungkin bisa jadi kayak makanan kan. Kalau di Jepang itu ya otentiknya seperti itu. Mungkin kalau steam egg yang lain-lainnya kayak misalnya dari negara Cina atau mana itu kan memang sayuran. Biasanya ada ya sawi, ada pakai bayam, ada pakai macam-macam sayurannya steam egg-nya orang Cina. Kalau cawan musi emang otentiknya seperti itu yang saya temui. Biasanya pakai biji ginkgo biloba kayak gitu. Wortel pun jarang ya yang pakai, dan mungkin saya belum pernah nemuin yang ada wortelnya sebenarnya. Cuma karena saya kan tadi bingung ya menyesuaikan apa yang kira-kira bahan yang bisa dipakai teman-teman gitu loh. Jadi seperti itu. Biasanya kalau edamame pernah nemuin, cuman kalau wortel emang ya ada mungkin cuman jarang gitu. Biasanya malah kalau orang Jepang ada yang pakai talas, tapi talasnya beda ya sama yang di Indonesia. Di sini talasnya bisa dibikin salad. Jadi maksudnya nggak perlu dimasak, dimakan dikukus, di sup itu bisa talesnya. Kalau di kita kan beda ya. Kalau talas di sup kayaknya jarang ya, nggak bisa ya mungkin ya. Di sini bisa. Jadi mungkin beda tempat, mungkin beda bahan lokalnya ya teman-teman. Seperti itu. Mbak, satu lagi Mbak, untuk soju itu ya. Nah, soju itu soyu ya. Soyu itu kecap asin Jepang seperti yang yang banyak. Kalau kayak tadi saya udah sempat survei ke supermarket yang ada di kota saya gitu. Nah, di sana itu hanya ada 2 merek ya. Tapi hanya kecap asin Jepang gitu aja, nggak ada tulisan apa yang namanya yang tadi Mbak sebutkan, kecuali kalau saya cari di marketplace. Kalau di marketplace itu memang ada. Itu apakah memang khusus untuk ini, ataukah seperti kecap asin biasa saja yang merek-merek yang terkenal itu ya, yang dari K itu. Nah, itu ataukah bisa juga karena saya pernah coba juga gitu bikin masakan yang pakai saus kecap ikan itu, dan rasanya itu nggak terlalu masuk di keluarga kami gitu. Nah, kalau misalkan diganti sama kecap asin yang lain, misalkan yang memang sudah kita kenal rasanya di Indonesia gitu, bisa enggak gitu. Itu aja sih Mbak nanyainnya, karena masalahnya ini kan makanan tradisional negara lain yang mungkin belum terlalu familiar dengan lidah kita. Kadang-kadang kan kita perlu penyesuaian gitu ya Mbak ya. Nah, mungkin seperti itu Mbak, kalau untuk kecap asinnya bagaimana gitu. Iya. Kalau untuk yang otentiknya emang ada kecap asinnya khusus ya. Soyunya itu khusus, saya lupa namanya. Ada khusus, tapi kalau misalnya kita bikin yang biasa, maksudnya kalau yang di resto-resto itu pakainya khusus ya, bukan yang warnanya itu bukan yang gelap tapi agak terang gitu, dan rasanya beda. Kalau misalnya buat kita masak di rumah itu bisa pakai soyu yang biasa aja. Nah, masalahnya ini kan memang kalau ini kan bukan makanan Indonesia ya, dan mungkin kita juga akan asing dengan rasanya bumbu-bumbu yang bukan dari negara kita ya, karena kan lidah kita udah terbiasa dengan
bahan makanan yang ada di sekitar kita. Jadi memang rasanya seperti itu, Mbak Deti. Ya rasanya soyu ya memang seperti itu bagi yang nggak bisa makan makanan Jepang. Emang di Jepang agak susah ya. Kalau yang makanan Jepang masuk ke Indonesia kan itu udah disesuaikan rasanya dengan masakan Indonesia. Nah, mungkin Mbak Deti juga bisa berkreasi dengan rasa yang apa namanya Mbak Deti suka di keluarga gitu loh. Jadi mungkin malah terbentuk resep baru, misalnya apa gitu. Duplikasi resep ini tapi dengan bumbu-bumbu yang ada di sekitar kita lah. Mungkin jadi resep baru, misalnya apa ada di apa namanya kayak gitu. Nah, tapi kalau otentiknya emang seperti itu dan nggak semua orang yang luar masuk ke sini menyukai gitu loh kalau yang masakan Jepang. Karena kalau banyak teman-teman yang bilang kalau masakan Jepang asli masakan Jepang ya bagi teman-teman yang dari Indonesia itu nilainya 7 karena emang rasanya itu nggak bisa masuk ya maksudnya ya kayak gitu tapi kalau yang di Indonesia bisa enak ya karena udah disesuaikan sama lidahnya orang Indonesia kalau menyesuaikan lidahnya orang Jepang ya mungkin nggak akan laku kayak gitu. Seperti itu jadi kan bumbunya kayak gitu apalagi kalau orang Jepang itu kan kayak minim banget ya bumbunya itu jadi kayak benar-benar mengandalkan rasa dari bahan makanan itu sendiri kayak gitu. Jadi enggak, kalau kita kan banyak ya bumbunya masak apa itu bumbunya banyak banget. Kalau di sini itu kayak hanya mengandalkan rasa dari bahan makanan itu dan teknik memasak. Jadi ya cuman kayak gitu. Jadi enggak banyak bumbu. Makanya kalau teman-teman Jepang makan masakan Indonesia itu suka banget. Suka, oh enak ya, enak banget kayak gitu. Kayak misalnya kayak nasi goreng atau ya karena memang terbiasa kayak gitu terus kita kan biasanya kalau masakan Indonesia kan masih ada micin atau penyedap kayak gitu ya. Nah, itu bahkan kalau mie instannya Indonesia pun yang masuk ke Jepang rasanya pun juga udah beda. Nggak seenak yang ada di Indonesia kayak gitu. Mungkin udah disesuaikan sama lidahnya orang Jepang. Seperti itu, Mbak Baik. Deti. Terima kasih. Semoga jelas ya Mbak Deti. Ya, terima kasih Mbak. Kalau saya sih memang tukang modifikasi, jadi apa yang disampaikan Mbak Feby, iya. Saya ingat waktu pertama kali pindah dari Jakarta ke Singapura, merasa sake sushi sudah terbiasa dengan sake sushi Jakarta, datang ke Singapura, apakah enak teman-teman? Tentu tidak. Merasa paling enak gitu ya. Udah biasa dengan makanan pasta, Italian food di Jakarta, Japanese food di Jakarta, datang ke Singapura tentu tidak. Even itu yang namanya McDonald. McDonald pun juga sama ya, berbeda gitu. Beda. Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, misalnya saya suka tom yum gitu ya, punya kaldu tom yum ya saya coba aja gitu. Dan itu justru yang akan memperkaya kita, skills kita gitu ya, dan kita disayang oleh keluarga. Ya Mbak Feby, tujuannya Iya. tahu masakan otentik Jepang, kemudian mana yang kita bisa modifikasi agar friendly di lidah kita gitu ya, dan kita dicintai sama keluarga. Itu sih, jadi don't Iya. worry ketika nanti pada saat jalan-jalan ke Jepang, makanannya kok kayak begini gitu kan. Iya. Itu udah pasti karena sudah localize ya. Mbak Feby makasih banyak ya. Sahabat BB Ya. juga terima kasih banyak 1 jam. Ini saya sudah apa namanya sudah antisipasi 1 jam sudah selesai. Saya pikir 15 menit untuk persiapan dan matang dari si Cawamushi ini pun juga karena dengan persiapan dan ada tanya jawab, saya pikir bisa selesai sebelum 1 jam. Alhamdulillah Mbak Feby, terima kasih banyak sahabat BB. Nanti silahkan ditonton ulang, kemudian dipraktekkan, dimodifikasi sendiri. Tidak ada seledri, kasih daun bawang. Bukan seledri, apa tadi namanya? Bukan sejenis seledri ya Mbak Feby? Mitsuba. Mitsuba. Bukan. Lalu Ya tadi mungkin Japanese mirip aja perslinya Jepang. parsley Ya Jepang. mirip tapi baunya ya beda. Mungkin Beda. kalau teman-teman Oke. juga nggak Itu suka untuk baunya. Japanese fish cake itu apa ya tadi namanya Mbak Feby? Saya lagi coba cari-cari di apa? Yang swirling gitu loh.
itu apa namanya yang dipotong-potong tipis yang Kamakubu teh. Tama buku. Kamakubu. Tamakubu. Oke. Nanti saya lihat dan cari di apa? Kalau di Singapura di situ udah banyak yang halal ya tamakuku itu. Nanti coba saya lihat di marketplace. Jadi lebih mudah. Praktek di rumah terus nanti sharing-sharing bisa menginspirasi sahabat bebek yang lainnya juga dan kita ya ini apa namanya? Langsung juga ke Mbak Feby biar kalau Mbak Feby betah kan bisa ditanya terus sama gratin kah sama apalah gitu. Semoga bermanfaat kebersamaan kita siang hari ini. Mohon maaf atas kekurangan yang dari pihak tim Bengkel Bunda. Sampai jumpa di program selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak.